warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, urgensi pemilihan topik. Urgensi dari pemilihan topik kelompok kami yaitu untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Kota Magelang dengan 5 parameter dan latar belakang persebaran SMA atau SMK di Kota Magelang kurang merata. Dari ketiga kecamatan yang ada, Magelang Selatan menjadi satu-satunya kecamatan yang hanya memiliki satu SMA negeri. Jika ada SMK Negeri 1 Magelang, wilayahnya terletak secara administrasi berada di Kabupaten Magelang. Lalu ada SMA Negeri 4 Magelang yang lokasinya berada di wilayah bagian barat, sehingga 4 kelurahan yang ada di wilayah Magelang bagian timur tidak pernah terjaring lewat jalur zonasi. Hal inilah yang menjadi masalah utama pada PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Kota Magelang. Secara keseluruhan, pembuatan peta persebaran pendidikan SMA atau SMK di Kota Magelang merupakan alat yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan berkualitas di suatu negara atau wilayah, khususnya di Kota Magelang. Data yang diperoleh dari peta ini dapat membantu mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan di Kota Magelang. Tujuan: yang pertama, perencanaan pendidikan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang kelima, penyusunan kebijakan. Yang keenam, pengambilan keputusan strategis. Yang ketujuh, perencanaan karir dan pengembangan tenaga pendidik. Yang kedelapan, pemantauan ketidaksetaraan. Nomor 9, investasi ekonomi. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Untuk metodenya, kelompok kami yang pertama pengumpulan data, yaitu data SHP persebaran SMA atau SMK di Kota Magelang. Kemudian pengolahan data QGIS. Yang ketiga, penyimpanan data di PJ Admin. Kemudian keempat, integrasi PostGIS ke Apache Tomcat. Yang kelima, pengolahan GeoServer untuk menyeting dan memasukkan layer-layer yang sudah diolah di QGIS tadi. Kemudian MapStore untuk mengedit bagian map yang nantinya akan ditaruh di WebGIS. Kemudian coding web server. Yang kedelapan, pembuatan hosting. Dan yang terakhir, publishing. Baik, dalam langkah pertama, tutorial tugas otomasi sistem informasi geografis, yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema terlebih dahulu atas apa yang akan kita angkat untuk diterapkan dalam webisnya. Kelompok 8A sendiri memilih tema yaitu sebaran pendidikan SMU mencakup SMA, SMK di Kota Magelang. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah kita akan menentukan koordinat dari SMA SMK di Kota Magelang. Untuk data koordinat sendiri bisa kita peroleh melalui Google Earth Pro. Kita buka Google Earth Pro, nah tampilannya seperti ini. Kemudian kita cari SMA di Kota Magelang. Contoh saja. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan di sini. Oke, kita tes. Yang pertama yaitu SMA Negeri 1 Magelang. Untuk memperoleh koordinat dari SMA Negeri 1 Magelang, kita bisa menggunakan tool yaitu AdBuzzMap. Kita klik, maka akan muncul
northing dan eastingnya. Untuk mempermudah kita input data saat di PGAdmin nanti, kita bisa manfaatkan catatan atau kalau di komputer lewat hardware seperti itu kita bisa manfaatkan Excel. Buka Excelnya. Oke, yang pertama ada SMA Negeri 1 Magelang. Northing yaitu untuk Y-nya dan easting untuk X-nya. Kita copy. Kita beri keterangan SMA Negeri 1. Setelah kita saya ambil sampel saja setelah kita mengambil data koordinat sebaran SMA SMK, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan input data di PGAdmin. Baik, dari video sebelumnya, setelah kita memperoleh data dari eh, Google Earth, yakni posisi dan koordinat sesuai tema kita tadi yaitu sebaran SMA maupun SMK di Kota Magelang. Selanjutnya adalah kita akan melakukan input data dengan software PGAdmin 4. Pertama kita meng-create database dulu. Ini saya sudah meng-create database, saya beri nama OSIP 8A. Kemudian kita ke kolom public. Di table ini kita akan membuat table. Nah, table ini nanti akan diisikan kolom data atribut dan data spasialnya. Untuk data spasial itu seperti koordinatnya, northing, easting, y dan x-nya, dan data atribut itu mencakup nama sekolah, kemudian ID sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita create database dulu. Tapi ini setelah file terbentuk, maka selanjutnya kita akan lakukan proses input data menggunakan software PGAdmin 4. Baik, setelah uh, terbuat database-nya, setelah terhubung, di sini sudah masuk datanya, sudah tersimpan database POI dan POINT SMU-nya, dan di sini juga sudah terhubung. Kemudian kita akan melakukan upload di GeoServer. Di sini kita melalui Tomcat Apache, kita buka GeoServer-nya. Nah, di sini kita pertama akan membuat workspace-nya. Kita namai workspace yang kita akan buat. Setelah terbuat, ini sudah muncul. Kemudian kita akan membuat store. Kita akan menambahkan store. Pilih PostGIS. Di sini pilih workspace yang tadi yang telah
dibuat. Itu OSIK K8A. Kemudian database ini disamakan sama nama database yang telah kita buat tadi, OSIK underscore 8A. Kemudian sini isi username dan password di PGAdmin. Kemudian kita save. Oke, ini setelah kita tadi masukkan store-nya, sudah muncul dua layer data, yaitu POI dan SMO. Kita akan lakukan publishing. Sini kita akan mempublish POI-nya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan compute from data sama from native bound, kemudian kita save. Nah, sini kita akan cek apakah sudah terpublish. POI-nya sudah terpublish, yang SMO belum terpublish, kita akan publish sama seperti tadi. Kemudian kita save. Ya, ini sudah terpublish semua dua datanya. Ya, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi dari GeoServer ke MapStore. Dari GeoServer ke MapStore kita ini buat new map, kemudian kita buat katalog, ini WMS, ini kita namai GeoServer. Kemudian di sini URL-nya diisi. Nah, ini portnya sesuai dengan port yang saat menginstal GeoServer atau Apache. Kemudian kita save. Nah, ini setelah berhasil membuat katalog, kita akan menginput data tadi, POI dan SMO. Nah, ini data POI-nya kita masukkan, dan data SMO-nya. Nah, ini sudah terinput ke map-nya. Kemudian kita lakukan save map-nya, kita save as, kita beri nama sama seperti tadi aja. Ini bebas. Kita boleh ditambahkan rule, everyone can view, terus kita save. Nah, ini sudah tersimpan map barunya OSIK 8A. Kemudian kita akan membuat dua dashboard untuk membuat tampilan petanya. Kita tadi masukkan map yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya, select mapnya. Tadi ada dua. Kita bisa tambah layer atau kita langsung configure aja. Kita beri nama peta persebaran SMO Kota Magelang. Nah, ini bebas ya deskripsi, ini saya beri bersebaran dengan berjumlah berapa sekolah atau bisa yang lainnya. Nah, setelah itu kita save. Nah, ini tampilan petanya dapat kita perbesar. Segini. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan, misal kita nambahkan legenda. Dari sini kita menambahkan legenda, misal namanya
besar. Terus lagi misal kita ingin memasukkan chart. Oh iya, kita ini dulu. Tadi kan tipenya WMS. Masukkan sesuai URL yang telah kita buat. Kita cari map kita. Kita ingin ini SMU. Ini bisa dipilih, bisa bar, bisa pie, atau bisa lain. Di sini saya pilih pie. Di sini saya isi nama, ingin mengetahui jumlah siswa. Bisa diatur warnanya. Saya mengkonekkan ke map, misal mapnya digeser, nanti diagram pie-nya akan menyesuaikan. Ini bisa jumlah siswa. Kita save. Ini ya. Kita atur di sini. Kemudian bebas kita menambahkan apa lagi. Saya tambahkan tabel. Ini bisa kita pilih tabel apa yang mau kita masukkan. Kita beri nama informasi SMU misal. Terus kita save. Ini dia. Di sini kosong, saya ingin menambahkan diagram pie lagi. Ini sudah kita membuat map, kita save, kita beri nama peta SMU. Ini peta persebaran. Terus kita bisa tambahkan nama, terus kita save. Ini sudah tersave. Kita bisa lihat sudah ada dashboardnya di sini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pembuatan WebGIS dengan menggunakan codingan dan juga melakukan hosting untuk bisa mempublish WebGIS yang sudah kita buat. Oke, teman-teman, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari template WebGIS tampilan atau visualisasi ataupun mockup yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman bisa cari di free CSS ini, teman-teman bisa pilih desain seperti apa yang akan teman-teman gunakan, kemudian nanti teman-teman bisa download. Nah, setelah di-download, teman-teman bisa drag dokumennya. Ini dokumennya sudah aku download, kemudian aku ganti nama menjadi kelompok 8A, terserah kalian mau diganti nama atau enggak. Kemudian kalian drag, masukkan ke dalam Visual Studio Code. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi untuk pengeditannya, kita bisa lakukan dengan cara kita buka dulu tampilannya. Untuk tampilannya, teman-teman bisa buka template-nya. Di dalam itu terdapat ini ya, HTML index, teman-teman bisa buka. Nah, akan muncul tampilan WebGIS yang template-nya akan kita gunakan. Nah, untuk melakukan pengeditan codingnya, teman-teman bisa gunakan cara ini. Oke.
Nah, ini misalnya teman-teman mau ganti kata osper ini dengan kata wedges. Nah, teman-teman tinggal hapus aja, kemudian teman-teman bisa klik, diedit, kemudian di Ctrl S. Nah, selanjutnya untuk melihat hasilnya itu bisa kita lihat dengan merefresh web yang sudah kita buka. Oke. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tinggal ganti misalnya untuk mengedit kata-katanya ataupun bisa dengan mengedit fotonya. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman mau edit foto, ini misalnya kita mau edit foto yang gambar pertama ini ya, misalnya PNG. Nah, ini misalnya gambar satu ini. Nah, teman-teman bisa buka foldernya. Di kelompok 8A ini ada folder PNG. Nah, image kita bisa buka. Di sini teman-teman bisa milih ya, bisa masukin, misalnya teman-teman mau masukin foto teman-teman di dalam WebGIS-nya, teman-teman bisa tinggal copy ataupun memasukkan di dalam file ini, kemudian nanti diberi penamaannya, dan bisa kita ganti dengan cara seperti ini. Kita hapus dulu ininya, kemudian kita ganti GMR. Nah, misalnya aku mau pakai gambar kedua, lalu Ctrl S, kemudian kita buka lagi WebGIS kita refresh. Nah, gambarnya berubah ya teman-teman. Jadi tadi kan gambarnya berbeda ya. Oke, misalnya kita ganti lagi ke satu aja ya, GMR 1. Oke, Ctrl S, kemudian kita bisa refresh. Nah, oke. Jadi ya teman-teman, itu misalnya kalian mau ngedit gambar. Jadi kalau misalnya mau ngedit kata-kata, teman-teman tinggal hapus ya warna putih ini, kemudian teman-teman ganti. Misalnya teman-teman mau ubah isinya, teman-teman bisa hapus codingannya. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan final dari pengeditan coding WebGIS yang kelompok 8A lakukan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk memasukkan peta, teman-teman tinggal cari itu petanya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal buka Map Store teman-teman. Misalnya ini ya, Map Store OSIP Project dari kelompok 8A, kita share dulu. Nah, kemudian di bagian embed ini gunakan yang large, terus teman-teman bisa copy dari ini ya, linknya. Nah, linknya itu nanti teman-teman bisa masukin ke dalam sini. Tuh. Nanti akan muncul dari tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita selesai melakukan pembuatan WebGIS, kita bisa lanjutkan dengan melakukan hosting ke dalam GitHub. Oke, selanjutnya adalah proses melakukan hosting. Di mana proses melakukan hosting ini, teman-teman bisa buka terlebih dahulu GitHub login atau GitHub aja. Nah, nanti bagi teman-teman yang belum memiliki akun, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Tetapi apabila teman-teman udah punya akun, nanti tampilannya akan seperti ini dan bisa sign in. Nah, bagi teman-teman yang udah punya akun, teman-teman bisa masukin username atau email address teman-teman, kemudian dilanjutkan dengan password. Kemudian sign in. Oke, tampilan GitHub teman-teman akan seperti ini. Untuk membuat repository baru, teman-teman bisa klik Add New Repository. Nah, pada bagian Create a New Repository ini,
bagian repository name bisa kalian isikan dengan nama username kalian masing-masing, kemudian diikuti dengan github.io. Ini karena saya sudah buat, makanya ini tidak bisa dibuat lagi untuk akun yang lain. Kemudian nanti di bagian description itu teman-teman isi opsional, bisa diisi ataupun bisa tidak mengenai GitHub teman-teman. Nah, ini misalnya saya ganti menjadi UGIT ya. Nah, misalnya ini udah bisa. Kemudian untuk bagian ini buat public agar GitHub teman-teman bisa diakses oleh publik, dan kemudian teman-teman bisa klik create repository. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ketika sudah diklik new repository. Apabila teman-teman ingin membuat file baru, teman-teman tinggal creating a new file. Jadi teman-teman bisa masukin file teman-teman yang akan bisa membuat file yang akan diupload. Kemudian untuk teman-teman yang udah punya filenya, tinggal upload, itu bisa klik uploading an existing file. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengupload file saya, yaitu file WebGIS saya di kelompok 8A ini. Bisa diklik kanan, kemudian open Git Bash here. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buka codingan tadi ya. Oke, kita sesuaikan dengan perintahnya. Yang pertama kita klik git init. Kemudian teman-teman enter. Oke, udah terbaca ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung klik git commit. Commit m commit. Oke, bisa di enter. Oke, bisa dilanjutkan ke yang keempat ini. Kalau mau biar cepat ya teman-teman, bisa copy, kemudian teman-teman bisa paste di sini, kemudian tinggal enter. Nah, selanjutnya kalian yang keempat ini bisa copy, lanjutkan, paste, kemudian di enter lagi. Oke, karena ini filenya sudah saya upload, jadi error ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum upload, mungkin tidak akan error. Nah, selanjutnya yang terakhir juga teman-teman paste, ini untuk mengupload di GitHub, tinggal enter. Nah, setelah itu untuk mengecek apakah file itu sudah terupload di GitHub atau belum, teman-teman bisa cek. Teman-teman klik GitHub dari teman-teman sendiri. Nih, misalnya di saya Dinda 1123, Dinda 1123 github.io. Ini kita copy di bagian ininya. Kemudian kita buka new tab, kita paste, kita enter. Oke, sorry. Oke. Oh, oke. Salah teman-teman. Jadi HTTPS cukup satu aja ya, nggak usah dua. Langsung dinda1123.github.io. So, teman-teman enter. Nah, akan muncul tampilan WebGIS yang mau teman-teman upload di GitHub. Jadi ini sudah bisa diakses oleh publish, dan untuk misalnya teman-teman mau ganti linknya, itu bisa teman-teman ganti. Oke, ini adalah tampilan akhir dari WebGIS yang kelompok kami lakukan. Fitur tampilan. Fitur tampilan yang ada pada WebGIS kami yaitu ada Home, About, Region, Maps, Parameter Points, dan Members of Teams. Untuk demonya, seperti yang ada pada video berikut ini. Ya, baiklah. Berikut akan saya tampilkan mengenai WebGIS akhir dari kelompok kami. Oke, ini adalah tampilan WebGIS dari kelompok kami.
pencapaian katanya.